Assalamualaikum, Sampurasun. Dia ngapain sih? Nah, di video ini Ibu mau kali ini yang ini Ibu mau ngejawab pertanyaan atau kepenasaran kan teman-teman yang nanya, kok Jil belum punya adik? Tanya kan dulu untuk bisa ya punya Jil itu kita program berkali-kali, gagal berkali-kali, akhirnya di 8 tahun pernikahan hadirlah sosok anak kecil yang menggemaskan ini gitu. Kok sekarang nggak mau punya adiknya gitu? Apa karena varikokelnya ayah kambuh lagi? Atau karena KB? Atau karena akhirnya ibu merasa lebih enakan gak punya anak kali ya? Yang mana yuk? Gak sih, semuanya salah. Semuanya salah. Satu, varikokel ayah alhamdulillah sih kayaknya kita belum pernah cek lagi sih sampai detik ini, cuman sepertinya sih suamiku tidak pernah ada keluhan lagi ya semenjak operasi di tahun 2020 ya, operasi di tahun 2020, which is 4 tahun yang lalu dia sudah tidak pernah ada keluhan lagi sih dari varikokelnya. Kayaknya sih varikokelnya aman-aman aja ya. Terus yang kedua, apakah ibu menyesal akhirnya punya anak? Karena capek kan punya anak, apalagi dikasih anak yang istimewa gitu ya kan. Si nyesel kan? Enggak juga. Enggak. Lebih seru sekarang. Karena dulu itu saat cuman berdua sama ayahnya, kayak hidupnya tidak ada tujuan gitu loh. Kita berdua kerja, ayahnya kerja, aku kerja, pulang ke rumah sore, maghrib aku nyampe rumah, ayahnya nyampe rumah jam 8, ngobrol sebentar, main handphone, pagi gitu lagi. Jadi lebih ke kita nggak berantem, kita juga nggak yang bosen satu sama lain, nggak juga. Kita kadar cintanya berkurang, enggak juga, tapi lebih ke kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Kayak hambar aja gitu semuanya yang dilakuin karena ngapain ya gitu. Nah semenjak ada J kan kayak hidupnya lebih berwarna, lebih punya tujuan hidup, nyari duit itu buat apa tuh tahu lah gitu mau kemana larinya gitu. Mulai banyak planning yang kayak wah nanti habis ini di usia segini harus harus ini, nanti dia harus sekolah di sini, nanti kita kayak gitu gitulah ya gitu. Jadi nggak ada penyesalan kayak gitu, nggak ada. Terus kenapa dong? Wow, iya bagus ya sepedanya. Wow. Terus lalu kenapa kok nggak mau punya adik lagi? Apa ibu KB? Enggak, aku nggak KB. Kenapa Jil belum punya adik? Sebetulnya tidak ada jawaban yang pasti, tapi tepatnya mungkin karena aku dan suami, sebetulnya awalnya dari aku, tapi suami menyetujui kita mau fokus dulu sama segala prosesnya Jil gitu. Karena Jil itu selain sekolah kan dia juga membutuhkan banyak sekali terapi, yang dimana kalau nanti dia punya adik, aku tuh takut, yang dimana nanti kalau dia punya adik, aku tuh takut nggak bisa fokus sama adik gitu, karena aku nggak setiap hari aku harus hampir setiap hari aku harus anterin Jil terapi gitu. Jadi pasti ada masa dimana aku harus tinggalin adiknya gitu. Nah, atau kalau nanti aku urusin adiknya, aku takut progresnya Jil yang lagi berjalan ini jadi terhenti sih enggak, mungkin tapi jalannya jadi melambat karena aku nggak bisa nganterin dia atau dia dianterin sama yang lain terus Jilnya nggak suka, ya banyak sekali lah pasti tantangannya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk
ayo kita fokus dulu aja sama Jil gitu. Jadi dalam waktu dekat ini kita tidak berencana untuk Jil punya adik gitu, karena kita mau fokus dulu sampai Jil bisa komunikasi dua arah, sampai Jil bisa berbicara dengan baik lah gitu, bisa menyampaikan apa yang ada di isi di kepalanya dia lah. Karena kalau dia udah bisa komunikasi dua arah, insya Allah segalanya akan lebih mudah gitu. Pembelajarannya segalanya akan lebih mudah, karena meskipun Jil banyak sekali terapi ya, tapi kan waktu dia ketemu terapis itu cuma 1 jam. Sisanya itu kan Jil tuh di rumah sama ibu keseringan, karena kan ayah kerja ya. Jadi memang salah satu faktor terbesar keberhasilan atau progresnya Jil terus bertambah itu ya ibu di rumah gitu, karena terapis itu kan cuma 1 jam. Tapi kenapa ibu butuh terapi-terapi itu? Kenapa ibu butuh terapi-terapi itu? Karena ya disebabkan oleh disebabkan oleh ketidaktahuan gitu. Maksudnya kalau Jil itu terapi, kan ada target-target yang ditetapkan oleh terapisnya, misalnya nanti berapa bulan harusnya udah sampai sini ini. Nah, target-target itu yang ibu butuhkan gitu, kayak terus kalau ada beberapa yang kayak ibu nggak paham gimana cara ngajarinnya, gimana cara kasih stimulusnya di rumah gitu-gitu. Wow, kita kan bisa tanya sama terapisnya, gimana ya misalnya Miss kok Jil belum bisa lompat yang berapa ini, terus kenapa ya Jil belum bisa naik ayunan, dia masih takut. Nah itu kan kita tektokannya sama terapis-terapisnya ya, kayak gitu. Jadi kenapa belum punya adik ya, karena memang kita belum berencana untuk kasih adik dulu sampai Jil bisa komunikasi dua arah. Atau lah kalaupun misalnya nanti tiba-tiba dikasih gitu di luar rencana, tiba-tiba dikasih ya itu beda ya, itu namanya rezeki dari Allah ya. Nah, sama ada satu lagi yang aku tidak suka, itu kadang suka ada yang bilang jangan jangan tunggal lah gitu, karena kan ibu sempat bilang kalau misalnya pun Gil jadi anak tunggal ya tidak apa-apa gitu. Ibu akan mencoba, ayah dan ibu akan mengusahakan yang terbaik untuk Jil gitu. Kalaupun misalnya Jil anak tunggal ya udah kita didik anak satu-satunya ini untuk menjadi manusia yang berilmu dan beradab gitu. Apa namanya? Tapi kan suka ada yang bilang misalnya kasih adik lah, jangan tunggal. Kan Jil, maksudnya kan Jil disabilitas gitu ya. Nanti kalau ayah ibunya udah nggak ada, siapa yang mau iniin Jil gitu. Kalau Jil butuh anak ini itu, gimana gimana gitu kan. Kalau ada adik kan ada adiknya yang bantuin gitu, ada ini ya. Jujur aja, aku tuh kok nggak suka ya gitu dengan istilah itu, karena kalaupun nanti Jil punya adik, aku pribadi sebagai ibunya tidak akan memberikan adiknya beban untuk menjadi caregiver kakaknya. Aku nggak mau melahirkan anak, aku nggak mau memberikan Jil adik hanya karena aku butuh caregiver untuk Jil, karena aku butuh pendamping Jil. Kalau kelak aku dan suamiku meninggal tuh aku nggak mau kayak gitu. Aku kalau misalnya nanti Jil punya adik ya karena aku pengen punya anak lagi aja. Dia tidak ada beban, dia tidak kami tugaskan untuk menjadi pendamping atau caregiver atau menjadi pengganti aku dan ayahnya kelak kalau kita nggak kayak gitu. Nggak mau aku kayak gitu. Ya adiknya biarkan dia tumbuh sebagai dirinya sendiri aja tanpa beban gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti mereka bisa menjadi adik kakak yang saling support, adiknya selalu support kakaknya, kakaknya selalu support adiknya, ya itu karena mereka saling mengasihi dan menyayangi aja gitu. Bukan kami, bukan aku yang menciptakan adiknya untuk menjadi pendamping kakaknya. Iya, kayak gitu. Jadi jawabannya bukan karena Fadi Kokel ya. Karena memang kita lagi fokus dulu untuk gitu.
Jadi untuk para pejuang varikokel semangat, untuk para pejuang garis 2 juga tentunya semangat ya. Allah pasti akan kasih di waktu yang tepat. Kalaupun misalnya nggak boleh. Kalau apa nak? Ore, halo Jiunya. Kalaupun misalnya Allah tetapkan kita untuk tidak punya anak, ya tidak apa-apa. Berarti rezekinya bukan berupa anak. Wah. Jangan lupa share, like, dan komen. Kalau ada yang mau ditanyain, atau bisa langsung DM Instagram Ibu @nonamaye. Dadah. Bye. Bye jika jauh. Assalamualaikum. Dadah dulu. Dadah. Dadahnya lihat ke sana dong. Dadah. Assalamualaikum.